Baik, mohon izin Pak Setio, nggih. Pak Setio, sebetulnya untuk yang topik Bapak ini berkaitan dengan strategi percepatan pekerjaan konstruksi proyek rusun PPU, nggih Pak, berkaitan dengan crash program dan lain sebagainya, gitu ya. Itu kalau di mata kuliah kami sebetulnya itu di bagian dari manajemen konstruksi Bapak, dari angkatan 2020 yang saat ini sedang mengambil mata kuliah tersebut. Tapi memang kondisinya sekarang kita sedang baru masuk minggu ketiga nih Bapak. Jadi kemarin masih awal-awal sekali sebetulnya. Masih awal-awal sekali teman-teman manajemen konstruksi ini mendapatkan pengetahuan terkait hal tersebut gitu. Jadi nanti mohon bimbingannya kepada kawan-kawan baik yang sedang mengambil mata kuliah tersebut maupun yang sudah mengambil angkatan 2009 sudah mengambil. Jadi nanti silakan kami mohon bimbingan Bapak berkaitan dengan kegiatan strategi percepatan pekerjaan tersebut Bapak. Kemudian saya ingin begini Bapak kepada mahasiswa-mahasiswa kami. Sebetulnya ini Pak, kalau di perkuliahan Bapak, mahasiswa kami ini sangat aktif sekali nih Bapak. Ini kayaknya lagi agak malu-malu aja nih Pak, lagi agak malu-malu, lagi agak grogi sedikit gitu mungkin ketemu teman-teman yang jabatannya cukup tinggi lah di lapangan gitu. Jadi saya ingin mengencourage kepada kawan-kawan mahasiswa bahwa saya selalu menyampaikan bahwa pesan dari profesor saya waktu saya kuliah di ITB, sebagai mahasiswa itu jangan takut untuk bertanya. Kalian itu mahasiswa. Mau yang pertanyaannya sesepele apapun nggak apa-apa, tanyakan. Kalian masih mahasiswa, kalian boleh bertanya apapun. Jadi jangan ada rasa, aduh kalau saya nanya ini nanti pertanyaannya sepele nggak ya, saya nanti malu nggak ya nanyanya. Jangan seperti itu. Selama kalian masih mahasiswa, tanya aja apapun. Apapun silakan tanya. Jadi itu yang selalu saya terbawa. Dan saya ingin menyampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah MK khususnya, apabila teman-teman bertanya, saya akan masukkan seperti biasa di nilai keaktifan kawan-kawan, ya, seperti biasa ya di perkuliahan seperti itu, ya. Juga termasuk teman-teman angkatan 2019, jika ada yang tanya, Henry dan Lana tadi sudah saya catat juga, ya. Kalau 2021 kebetulan saya belum mengampu. Baik, demikian Pak Setio, Pak Agung, terima kasih. Ya, siap Pak Hendra. Waduh, di situ tuh kuncinya ya. Oke, silakan Pak Setio. Baik, terima kasih Pak Agung, Pak Hendra, dan teman-teman mahasiswa. Jadi mungkin ini konsepnya sama-sama belajar ya Pak. Saya juga di proyek ini juga belum lama, dalam arti masih harus belajar banyak hal lagi nih Pak. Mungkin nanti ada masukan Bapak-bapak atau teman-teman mahasiswa bisa disampaikan untuk melengkapi kekurangan saya. Baik, mungkin langsung kita mulai ya Bapak. Teman-teman mahasiswa nggak ada suaranya ya? Panggil teman-teman karena kita ini masih seumuran ya. Jadi untuk tes Pak, udah kedengeran? Mohon izin agak putus-putus Bapak. Oh, putus. Sudah mulai, ini masih putus-putus nggak Pak? Sedikit better Bapak, sedikit lebih baik Bapak. Better ya? Sudah lancar Pak atau masih putus-putus? Ya Bapak sudah. Ya, baik. Mungkin dari profil saya ini tadi sudah dijelaskan sama Pak Agung ya. Mungkin saya ada cerita sedikit untuk mungkin motivasi mahasiswa juga. Jadi untuk sejarah atau kronologi pendidikan saya itu sebenarnya dari SMK elektrikal ya, teknik listrik, listrik. Kemudian saya ini di kuliah di Polines itu mengambil jurusan sipil. Nah ini adalah kasus pertama di
Polines karena dari SMK elektrikal kemudian pindah ke sipil. Jadi ini bukan karena memang saya ingin ke sipil, cuma karena sesuatu hal yang memang saya tidak bisa melanjutkan mengambil jurusan di teknik elektro. Gitu Pak. Jadi karena saya waktu itu masuk kuliah, waktu mau awal masuk kuliah, istilahnya dinyatakan bahwa saya itu menderita buta warna parsial. Jadi saya tidak bisa melanjutkan ke teknik elektro. Tapi itu memang sempat drop juga, cuman saya berpikir pasti semua bisa. Karena mungkin dari beberapa dosen juga ada yang mungkin bilang kamu mungkin tidak akan bisa melanjutkan di Polines. Tapi saya masih punya harapan pasti saya bisa. Kemudian saya minta pindah jurusan dan itu kasus pertama sampai juga dibahas di teknik sampai ke manajemen sampai ke direktur. Akhirnya dengan perjuangan yang cukup lama saya bisa masuk ke teknik sipil. Seperti itu. Jadi saya di sipil sebenarnya harus mengulang juga dari awal. Baik, selanjutnya mungkin singkat cerita dulu terkait dengan profil saya. Kemudian untuk data teknis juga sudah disebutkan oleh Pak Mariono. Tadi Pak Mariono sudah presentasi dengan sangat banyak dan lengkap. Mungkin saya kembalikan dari Pak Mariono ini Pak, ini slide saya simple ya. Simple, kemudian nggak terlalu banyak, mungkin bisa maksimal itu 1 jam lah Pak. Untuk lokasi proyek juga sama, tadi sudah dijelaskan sama Pak Mariono. Ya, kemudian mungkin dari teman-teman mahasiswa yang belum ada gambaran untuk proyek rusun ini nanti jadinya seperti apa sih? Kalau Pak Agung atau Pak Hendra mungkin bolak-balik sudah lihat kali ya untuk gambaran 3D-nya. Mungkin kalau teman-teman mahasiswa mungkin perlu dikasih gambaran Pak, barangkali ada beberapa yang mungkin belum bisa membayangkan nanti seperti apa bangunannya. Ini saya sudah putarkan videonya. Ini adalah gambaran nanti jika rusun politeknik ini jadi. Nah ini di gedung A ya Pak, ini ada parkiran di depan area gedung A, ini parkiran, kemudian ada ruang GWT, ini bangunan yang akustik itu nanti sebagai ruang pompa, dan samping itu ada ruang genset. Nah ini view-nya nanti ada embung ya, jadi antara gedung A dan gedung B itu dibatasi oleh embung. Jadi untuk paket pekerjaan kami di sini adalah untuk bangunan dari rusun politeknik 2 gedung, gedung A, kemudian ada gedung B. Untuk paket pekerjaan landscape, kita hanya di area gedung saja, tepatnya di dekat area parkir. Dan untuk pekerjaan embung dan kawasan, itu yang mengerjakan dari pelaksana atau kontraktor lain ya. Jadi bukan itu paket kita, tapi sudah sempat dijelaskan juga oleh Pak Mariono terkait hal tersebut. Rusun ini terdiri dari 150 ruangan. Nanti rencananya kalau nggak salah itu 1 ruangan di tempat mahasiswa. Jadi saya nggak tahu nih mahasiswa yang
akan menempati di sini yang semester berapa atau semua yang mau menempati tempat ini atau seperti apa nanti dari Politeknik tentunya yang akan menentukan. Ini area di belakang. Ini untuk jalan kawasan akses penghubung antara gedung A kemudian gedung B. Ini untuk lintasan lari istilahnya, jogging track ya, sorry jogging track. Pak Setio, mohon izin Bapak. Ya. Nah, ini saya diingatkan bahwa kita targetnya adalah sampai duhur, ya Bapak. Berarti Oh, sampai baik, jam baik. 12 kurang lebih. Nanti mungkin untuk Pak Setio, karena ada 2 topik, yaitu strategi percepatan pekerjaan konstruksi dan juga pembuatan progres pekerjaan berkala, gitu, ya Bapak. Nanti mohon izin, mungkin bisa sampai jam 11 mungkin Bapak, sehingga nanti Bisa, Pak. dua Saya nggak muridnya banyak, Pak. bisa menyesuaikan. Iya Bapak, siap. Baik, Terima baik. kasih Bapak, hanya mengingatkan saja. Terima kasih Ya, Bapak. baik, Pak. Ya, tadi terkait gambaran nanti bangunan rusun seperti apa jadinya, kemudian ini saya utarakan kembali progres sampai dengan minggu kemarin ya Pak. Jadi progresnya itu seperti apa sih, mungkin dari teman-teman mahasiswa juga bagian sudah ada yang melihat langsung ke proyek, bagian mungkin ada yang belum. Nah, ini kondisi minggu lalu, progres pekerjaan rusun Politeknik PU Semarang. Ini Pak, kita posisi sudah topping off. Ini sedang proses pekerjaan finishing arsitek dan pekerjaan plumbing mekanikal elektrikal. Nah, ini untuk gambaran 3D proses pengerjaan proyek rusun. Ini untuk gedung B, kemudian kita masuk ke dalam proses finishing, kemudian ada pekerjaan mekanikal elektrikal. Ini pekerjaan plumbing kita sudah masuk untuk gedung B, proses pemasangan jaringan, dan nanti lanjut dengan melakukan plesteran, kemudian finishing aksi terakhir, dan pemecatan. Ini gambaran untuk animasi dan realisasi progres pembangunan rusun Politeknik PU Semarang. Ini untuk gedung B, teman-teman.
Baik, next ya, Bapak. Pembangunan rusun Politeknik Negeri Semarang. Nah, visi kita adalah menjadi proyek rusun terbaik dan tercepat di wilayah Jawa Tengah. Nah, misinya menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, aman, serta berakhlak mulia, mencapai sasaran proyek tanpa kecelakaan atau zero accident, mengembangkan inovasi, yaitu produk dan ketepatan waktu, mengimplementasikan BIM sampai dengan level PDB. Apakah proyek rusun ini termasuk dalam kategori percepatan? Ya, jadi percepatan di sini adalah suatu usaha ya untuk mencapai suatu target yang lebih cepat daripada rencana awal. Jadi memang ada banyak faktor untuk mencapai target tersebut atau melakukan proses percepatan. Ini mungkin pernah disampaikan juga. Jadi waktu kita penawaran untuk tender itu durasi pekerjaan 12 bulan, kemudian karena faktor administrasi dan lain-lain sehingga mengalami istilahnya molor ya sampai 3 bulan. Kita baru bisa mulai di bulan April sampai dengan terakhir masa kontrak bulan Desember. Jadi hanya 9 bulan kita kehilangan waktu 3 bulan. Nah, kemudian apa saja sih supaya bisa mencapai target dengan waktu 9 bulan? Jadi kondisi awalnya sudah diceritakan tadi sama oleh Bapak Mariono terkait dengan kondisi existing lahan. Yang pertama adalah karena timbunan aspal, kemudian ada tempat pembuangan sampah, kemudian kondisi lahan juga rawa atau tempat pemancingan warga. Solusi dan upaya percepatan. Nah, yang pertama karena jadi di kontrak kita awal adalah untuk material urutan kita menggunakan urutan tanah biasa. Nah, karena kondisi lahan menggunakan kondisi lahan itu berupa rawa-rawa, untuk urutan material tanah biasa dirasa kurang ya, karena nanti proses pemadatan dan lain-lain itu memakan waktu yang cukup lama. Sedangkan kita harus mengejar ketertinggalan 3 bulan yang harus kita capai di Desember 9 bulan nanti. Nah, untuk itu kita mengusulkan, alhamdulillah kita disetujui itu menggunakan tanah uruk padas. Karena pada dasarnya tanah padas ini merupakan kategori tanah keras ya. Jadi pada saat pemadatan tidak perlu atau tidak memakan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan pemadatan tanah biasa. Itu mungkin salah satu metode percepatan kami, Bapak-bapak dan teman-teman. Kemudian di sini ada metode test file. Test file ini awalnya kita dikontrak itu dengan metode CANLEDGE. CANLEDGE itu jadi tes file diberi pembebanan, kemudian selama tes berlangsung itu kita tidak boleh melakukan aktivitas di sekitar area tes, karena getaran sedikit pun nanti akan mempengaruhi pembacaan pada alat baca ya. Jadi memang kalau saya tanya itu ke subkontraktornya pada saat pengetesan CANLEDGE ini tidak boleh ada getaran itu waktu idealnya itu 2 hari. 2 hari itu untuk satu titik, kemudian nanti install segala macam, jadi memakan waktu 3 hari. Nah, dirasa waktu ideal ini sayang Pak kalau terbuang, maka kami merubah metode dengan menggunakan PTATS. Mungkin konsepnya sih sama ya Pak, pengetesan file. Cuma kita cari alternatif, memang yang pengetesannya lebih cepat dan kita bisa paralel dengan pekerjaan yang kita kerjakan di lapangan.
kemudian yang ketiga ini terkait dengan percepatan juga, kita merubah lintasan kritis ya. Tadinya untuk bangunan STP itu merupakan lintasan kritis, jadi untuk sekuennya apabila STP ini tidak segera dikerjakan, maka akan mengganggu pekerjaan di atasnya, dalam arti lantai 1 dan ke atas tidak bisa naik ya. Nah, kebetulan juga dari perencana ada sedikit pergeseran. Cuman bagaimana caranya supaya kita bisa bekerja? Kita bisa bekerja, tapi untuk area STP ini bisa kita tinggal. Jadi di sini dari kami itu mengusulkan menggunakan minitel tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Mariono. Jadi yang dimaksud Pak Mariono itu ini galian sedalam 6 meter, galian 6 meter. Kemudian sisi-sisinya itu kita untuk penahan tanahnya kita perkuat dengan minitel. Nah, di atasnya kita sabit lagi dengan menggunakan capping beam. Ditambah pengaku untuk area tengah strating yang tadi disebutkan Pak Mariono sebagai pengaku juga. Ya, ini konsepnya untuk safety sih Bapak-Bapak. Jadi metode-metode seperti ini mungkin tiap proyek berbeda ya, tergantung kebutuhan proyek itu. Jadi kalau di kami untuk mempercepat atau menggeser melewati lintasan kritis, kita menggunakan metode penahan tanah dengan minitel. Jadi kita bisa melakukan pengerjaan di atasnya tanpa harus mengerjakan item pekerjaan STP dulu. Keempat, ini juga masih terkait percepatan. Ini sudah disampaikan sebelumnya, ini metode plat layang. Jadi mungkin kalau pada umumnya proyek itu pada lantai 1 kita biasanya urutan tanah, kemudian dari urutan tanah tersebut ada urutan pasir, lantai kerja, baru kemudian pengecoran ya. Nah, itu menurut kami untuk kasus proyek di sini memakan waktu yang cukup lama. Jadi setelah nanti urutan kita juga harus menggali lagi untuk pelket, kemudian menimbun lagi pelket. Nah, itu dirasa membuang waktu Bapak. Jadi kita usulkan untuk menggunakan plat layang seperti itu Bapak. Mungkin nanti ilustrasinya bisa dilihat dari video. Nah, ini perbedaannya. Yang sebelah kiri itu rencana awal ya Pak, menggunakan, jadi base dasarnya itu tanah uruk. Kemudian yang sebelah kanan itu menggunakan metode plat layang. Jadi sudah ada urutan di bawah plat, ngambang platnya, substandard slab istilahnya. Nah, ini gambaran untuk perbedaan plat lantai, pengerjaan plat lantai rencana awal, kemudian yang dengan metode plat lantai layang. Jadi untuk plat lantai layang ini kita membuat perancah dulu di bawah plat, kemudian kita menggunakan steel deck atau bondek yang lebih familiar. Untuk pembersihannya kita menggunakan bernes, baru kita melakukan pengecoran. Sebenarnya konsepnya sama, cuman karena waktu kita kehilangan waktu digali dan uruk, jadi kita menggunakan metode ini, Bapak. Nah, ini juga salah satu percepatan juga kita pengaturan sekuen pekerjaan ya. Jadi dari metode plat layang tadi untuk
pekerjaan segmen pertama itu kita pelket kita kerjakan dulu, kemudian setelah pelket kita kerjakan untuk item kolom sampai nanti naik ke lantai 2. Nah, di sini untuk lantai 1 kita hold dulu. Jadi untuk plat lantai 1 tidak kita kerjakan karena memang ini kan item baru ya Pak. Jadi harus mendatangkan material yang baru. Nah, untuk tetap bisa berjalan, pekerjaan bisa berjalan, kita dari lantai 1 dari pelket kita langsung ke lantai 2. Nah, langsung ke lantai 2 ini. Kemudian setelah lantai 2 tercor, kita kembali lagi ke lantai 1 untuk mengecor plat lantainya. Jadi di metode ini plat lantai 1 kita tinggal. Setelah plat lantai 2 kita kecor, balik ke lantai 1. Dan seterusnya, baru bisa naik sampai ke atas. Kemudian untuk percepatan juga kita menggunakan material prefabricated. Yang pertama ini adalah existing balok. Jadi existing balok kita tidak rakit di atas, tapi kita rakit di tempat fabrikasi. Tapi pada saat pengerjaannya dari existing ini langsung kita istilahnya kayak plug and play ya Pak ya. Jadi kita angkat menggunakan PC dari tempat fabrikasi, langsung kita install di atas. Nanti disusul dengan plat lantai, disusul dengan petition plat lantai dan kolom ya, nanti setelah dicor. Jadi nanti bisa di ada ilustrasi videonya. Nah, ini untuk penginstalan material balok yang sudah kita fabrikasi. Jadi ini dari tempat fabrikasi langsung kita plug and play ya, dari kita angkat. Nah, kemudian nanti disusul dengan plat lantai. Mungkin sampai sini ada yang mau bertanya atau memberi masukan, silakan Bapak ada teman-teman dari mahasiswa. Silakan bagi kawan-kawan mahasiswa apabila ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Setio. Izin bertanya Pak. Oke, boleh Mas Kevin ya. Ya baik, terima kasih Pak. Perkenalkan nama saya Kevin Kaisar Ricardo dari TKBG Angkatan 2020, ingin bertanya Pak. Di sini sedikit menyinggung materi yang diberikan juga dari dosen saya yaitu Pak Indra dan Pak Agung mengenai 3 parameter suatu keberhasilan proyek adalah adanya biaya, mutu, dan waktu yang sifatnya saling tarik-menarik atau saling mempengaruhi ya Pak di sini. Nah, misal jika kita ingin meningkatkan suatu mutu dan kinerja, harus menaikkan anggaran. Demikian juga apabila ingin menekan biaya, maka jadwal dan waktu maupun mutunya perlu dikompromikan kembali. Nah, pertanyaan saya, bagaimana penerapan mengenai perihal tersebut? Karena di sini disyaratkan adanya percepatan pekerjaan untuk memenuhi target yang sudah direncanakan. Dari di sini itu sih Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mas Kevin. Mungkin bisa langsung saya jawab ya. Jadi memang untuk proyek percepatan 3 hal tersebut sangat-sangat berpengaruh ya. Jika kita pengen proyek kita cepat, berarti kita harus ada tambahan extra cost, baik di tenaga maupun di peralatan. Nah, kemudian untuk kasus percepatan juga, nah yang sangat-sangat dipertimbangkan ini adalah mutu. Biasanya memang untuk percepatan
orang melihat, nah ini proyek percepatan nanti butuhnya seperti apa nih, karena buru-buru kan. Nah, memang untuk biaya, dari segi biaya, yang jelas kita ada pembendakan ya. Sebagai contoh itu dari tenaga kerja yang harusnya biasanya kalau misal proyek agak longgar waktunya, mereka tidak perlu lembur. Cuma karena proyek ini proyek percepatan, maka harus diadakan untuk biaya lembur. Nah, dari situ para mandor atau subkon itu mereka memasukkan kos tersebut ke dalam harga pekerjaan mereka. Jadi otomatis di situ untuk harga atau biaya yang disampaikan ke kita atau kita dapatkan itu biayanya lebih tinggi daripada proyek-proyek yang memang waktunya memiliki waktu yang panjang. Kemudian dari segi peralatan juga sama, peralatan kita juga biasanya kita pakai tidak terlalu intens, kemudian dengan adanya percepatan ini bisa jadi kita peralatan running-nya lebih lama, kemudian pengadaannya juga diperbanyak untuk mengejar progres yang sudah ditargetkan. Nah, mungkin untuk biaya solusinya nanti kalau biaya fleksibel ya, mungkin dari kami itu ada beberapa solusi. Yang pertama, kita itu merubah metode. Tadi kayak Pak Mar sampaikan untuk pengecoran ya, itu kan Pak Mar menggunakan power crane ya, karena kebutuhannya memang sebaiknya menggunakan power crane. Nah, dari situ kita hemat di biaya untuk concrete pump. Jadi kita tidak membayar untuk concrete pump ya. Nah, di situ sebenarnya ada efisiensi itu sebagai contoh ya. Kemudian untuk mutu. Nah, mutu di sini memang karena proyek cepat dikejar-kejar, mungkin kalau orang lihat jarang diperhatikan, tapi kami di sini sebisa mungkin itu tetap kita utamakan ya. Jadi dari kami juga ada tim sendiri, Mas Denis ini khusus untuk mengecek mutu. Jadi sebelum maupun sesudah pekerjaan dilaksanakan itu harus dilakukan checklist terlebih dahulu. Komponen-komponen apa saja yang memang sudah sesuai, jika belum sesuai maka dilakukan perbaikan, kemudian checklist ulang. Seperti itu kira-kira Mas Kevin. Izin memberi pertanyaan lagi, Pak. Boleh. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan, apakah proyek ini bekerja sistem pengaturan kerjanya dilakukan secara 24 jam seperti yang saya ketahui seperti proyek-proyek yang ada di kota-kota besar, biasanya pengerjaan proyeknya dilakukan secara 24 jam tanpa berhenti, Pak. Nah, melalui kalau dari perusahaan PU ini sistem pengaturan kerjanya apakah seperti itu juga atau ada jam-jam produktif saja yang dilakukan, Pak? Ya, terima kasih. Pertanyaannya cukup bagus ya. Jadi memang untuk proyek percepatan kita nggak bisa mengerjakan kerja itu sesuai dengan jam-jam yang produktif saja. Jadi kita di sini bekerja itu terutama kemarin yang pekerjaan struktur ya. Pekerjaan struktur itu kita running hampir 24 jam, 22 jam, 24 jam. Jadi untuk pekerjaan pengecoran itu bisa sampai jam 6 pagi, tapi itu memang untuk pekerjanya kita ada 2 shift mungkin ya, dari mandornya sudah diatur 2 shift. Nah, itu juga sebenarnya kalau memang harus full satu orang sampai full time 24 jam itu juga kurang efektif karena produktivitasnya menurun. Jadi untuk di proyek ini kita ada 2 shift Pak untuk pekerja ya. Untuk yang sampai jam 10, kemudian 10 dilanjut sampai pagi. Seperti itu Mas Kevin. Menambahkan Pak Indra ya. Ya, terima kasih Pak. Saya tambahkan boleh Pak Indra? Monggo silakan Bapak. Iya. Silakan. Tadi yang Mas Kevin kan menanyakan BMW tadi ya, yang biaya untuk waktu. Betul. Karena yang dipahami beliau kan saling tarik menarik ya. Itu bisa jadi benar
Ada case seperti itu. Ada case juga yang bisa bersinergi. Tiga-tiganya saling mendukung. Tiga-tiganya dapat semua. Gitu. Biayanya dapat, mutunya dapat, secara waktu lebih cepat. Sebenarnya juga masuk juga, make sense juga. Misalnya, kalau kita bekerja lebih cepat, berarti biayanya lebih efisien. Biayanya masuk ya. Kalau kita bekerja lebih cepat, mutunya dapat nggak? Dapat juga kalau kita pakai spesialis. Orang spesialis sama orang yang di bawah spesialis pasti produknya juga turun gitu. Terus dari sisi waktu pasti lebih cepat kalau kita lebih efektif bekerjanya, pasti cepat juga. Nah, pertanyaannya, apakah kondisi itu selalu dapat? Ya enggak juga. Jadi bagaimana kalau kondisi seperti itu tidak terjadi? Bagaimana solusinya gitu? Nah, kalau kita kan punya kitab ya. Kalau kita kan RAB secara global. Kalau bahasa kita PSI posisi saat ini. Yang penting secara keseluruhan biar kita aman. Kita nggak perlu semua menang di semua item. Nanti kita juga akan susah dengan sendirinya. Padahal waktu itu yang tidak bisa dibeli. Yang lainnya kita bisa rencanakan, tapi waktu tidak bisa kita beli. Sehingga ada beberapa case yang kita ada beberapa loss di biayanya. Tapi yang penting secara overall kita masih masuk, bisa kita pertanggungjawabkan. Sebenarnya parameter itu bisa, tadi yang pengen ada dua, bisa saling mempengaruhi. Kalau kita mengelolanya kurang pas, bisa saling mendukung, dapat semuanya kalau kita merencanakannya dengan baik dan benar. Gitu. Kurang lebih gitu Pak Indra. Mas Kevin. Berarti tergantung dari pengelolaan kita di proyek sebetulnya Bapak ya. Betul supaya Pak. kita bisa dapat juga. semua. Terus tadi yang terakhir apa? Masalah kerja ya. Kerja 24 jam. Nah, ini juga menjadi dilematis. Kadang saya pernah ngerjain proyek 2 tower, 5 lantai, rumah sakit COVID di RSA UGM. Mungkin bisa di googling, itu ada histori kita di sana. Kita mengerjakannya dalam waktu 41 hari. Harus fungsi loh. Itu proyeknya desain and build. Masih orang yang kepikiran adalah, wah sini kerjanya pasti 24 jam non-stop kayak rumah sakit. Ya, apakah seperti itu? Ternyata tidak segampang itu. Misalnya kayak kita bekerja, jam tubuh kita juga secara alami akan mengikuti. Kalau misalnya saya shift pagi, Pak Setio shift malam. Sekarang Pak Setio saya tidur nanti malam bangun ya. Ternyata nggak semudah itu. Sekarang tidur saya nggak bisa karena jam tubuhnya ternyata tidak tepat gitu. Mungkin kalau proyek yang panjang setahun 2 tahun ada masa orientasi tubuh 3 bulan sehingga shift-shiftan itu bisa kita bentuk. Tapi kalau waktunya pendek, shift-shiftan itu tidak akan bisa gitu. Sehingga paling pas ya banyak orang gitu. Sehingga tetap bekerjanya juga paling maksimal jam 3 pagi. Itu pun besoknya dia harus off gitu, untuk refresh lagi. Kurang lebih gitu Mas Kevin ya. Ya baik, terima kasih Pak atas informasinya Pak. Ya. Pak Tio. Ya, dilanjut. Ya, Pak Agung, Pak Indra, dan teman-teman. Ya. Nah, kemudian ini mohon izin Pak Setio mungkin mengingatkan boleh, sedikit saja, mungkin agak di speed up sedikit Bapak berkaitan materinya. Monggo Pak Setio. Baik Pak. Oke, untuk percepatan juga kita memutuskan berubah dari pembersihan konvensional menjadi besi Wermes. Ini karena besi Wermes ini merupakan besi fabrikasi, untuk perlembarannya itu ukurannya sekitar 1,2 dan 5,4 meter ya. Jadi untuk pengerjaannya 3 kali lipat lebih mudah atau lebih cepat daripada menggunakan pembersihan konvensional. Nah, kemudian penggunaan PIM, nah ini juga termasuk salah satu yang bisa digunakan untuk percepatan. Jadi sebelum proyek ini running, kita mendeteksi dulu nih, kira-kira dari gambar struktur, arsitek, kemudian mekanikal elektrikal, kita superimpose, kita masukkan ke PIM, kemudian item apa saja nih yang kira-kira tidak cocok, dalam arti mungkin dari segi ME, plumbing bisa nabrak ke kolom, atau
nabrak ke balon. Jadi hal-hal itu bisa dihindari lebih awal sebelum masa pelaksanaan dimulai. Jadi ini kasusnya seperti ini terjadi kelas. Ini plumbing ini menabrak dinding. Nah, ini sebelum pekerjaan mulai kita sudah bisa mendeteksi dulu. Jadi kita keluarkan gambar yang gambar shop drawing yang bisa dikerjakan di lapangan dan kondisi yang sudah diperbaiki seperti itu. Nah, ini untuk contoh superinfus dari BIM. Jadi beberapa pekerjaan dari sipil struktur, arsitek, kemudian mekanikal dan elektrikal. Nah, di sini ini ada clash detection pada plumbing. Nah, ini penggabungan dari 3 aspek, mekanikal, elektrikal, arsitek, kemudian struktur. Nanti dicapai hasil seperti ini. Jadi apabila nanti terdapat clash atau terdapat clash detection ini, kita dapat mengetahui di awal. Kita buat desainnya dulu, baru kita pelaksanaan di lapangan. Kurang lebih seperti ini, Bapak. Kemudian penggunaan BIM juga untuk percepatan ini untuk approval material ya Pak. Prosesnya bisa lebih percepat karena biasanya untuk approval material kita itu dibutuhkan mock-up. Mock-up itu jadi contoh-contoh dari pekerjaan itu. Misal pasangan keramik, kita biasanya harus membuat contoh pasangan keramik di lapangan, kemudian NK atau owner baru menilai hasilnya approve atau tidak setelah melihat pemasangan fisik tersebut. Tapi dengan menggunakan BIM ini kita bisa melihat mock-up tanpa menggunakan atau tanpa mengerjakan contoh secara fisiknya. Kita menggunakan virtual, VR, virtual reality. Jadi owner mungkin atau MK nanti diajak nonton jalan-jalan virtual, kira-kira mungkin di kamar atau di ruangan itu catnya seperti ini, warnanya nanti keramiknya seperti ini, bisa langsung ini mendekati real ya Pak untuk pewarnaan, jadi bisa langsung ditentukan tanpa harus membuat mock-up fisik seperti itu Pak. Karena dibiaya juga nanti efeknya Pak. Penggunaan RFID, ini penggunaan RFID ini sebenarnya untuk percepatan adalah biasanya ini absensi ya Pak, terutama absensi pekerja. Biasanya absensi pekerja itu apa namanya harus mengantri untuk melakukan absensi. Nah, dengan penggunaan RFID ini bisa dipercepat Pak, karena konsepnya seperti kayak kita di gerbang tol ya. Itu terdetek, kita nanti menggunakan chip, mungkin untuk lebih jelasnya atau bisa dilihat di video misalnya. Ini akan digital. Jadi ini untuk absensi pekerja di kami di proyek Dusun Politeknik PU Semarang. Itu juga di sini sedang trial error Pak. Jadi konsepnya itu setiap pekerja nanti kita diberikan chip. Chip itu kita tempelkan di helm sebagai alat baca dari RFID. Nah, ini alat pembacanya. Alat pembaca kita letakkan di gerbang masuk proyek. Kemudian ada reader, kemudian alat pembacanya juga. Ini bisa mendeteksi 20 orang sekaligus sekali masuk.
dengan jarak 6 sampai 8 meter. Nah, ini chipnya yang nanti akan ditempel di helm. Jadi masing-masing pekerja ditempel chip di helm agar bisa terdeteksi absensi. Nah, ini tipenya Pak. Nah, ini nanti ini terintegrasi juga dengan sistem kami di kantor pusat, jadi kita memonitoring pekerja secara real time. Kurang lebih seperti itu, Pak. Identity. Nah, ini mungkin bisa oh ya, ini yang untuk terkait cash flow ya Pak, sudah proyek yang mengalami percepatan. Jadi mungkin sudah dijelaskan sama Pak Arif ya, yang bisa dikutip. Kemudian untuk laporan progres. Nah, di sini progres itu ada dua ya. Di kami itu ada progres prestasi pelaksanaan pekerjaan, kemudian untuk intern kita itu ada progres mandor atau support. Nah, untuk progres pelaksanaan opnam pekerjaan ini sebenarnya materinya buat PS ini Pak. Materi PS ini adalah prosedur pelaksanaan opnam. Yang pertama itu opnam pekerjaan dilakukan kalau di sini itu setiap tanggal 8 dan 22 di setiap bulannya. Kemudian tanggal 8 sampai 30 mandor itu menyerahkan opnam pekerjaan disertai mapping. Jadi mandor itu di lapangan dia progres prestasi pekerjaan menggunakan gambar, dia stabilo atau dia warnai area mana saja yang sudah bisa diprogreskan menurut versi mandor dulu di sini. Kemudian tanggal 10 sampai tanggal 13 ini PS mengecek hasil dari mappingan mandor. Nah, dicek di sini adalah PS turun langsung ke lapangan mengecek langsung hasil dari pekerjaan mandor apakah sesuai dengan yang ditagihkan di mappingan. Jika memang tidak sesuai maka akan dikurangi Bapak untuk opnam prestasi pekerjaannya. Jadi PS itu ngecek apakah sudah layak untuk diopnam atau masih kurang atau area kerja kurang bersih. Nanti untuk area kurang bersih ini disaksikan juga bagian di HSE kami. Nanti kalau dari di HSE kami istilahnya belum mengizinkan bahwa ini masih kotor, maka opnam pekerjaan itu belum bisa ditandatangani Bapak. Kemudian tanggal 14 sampai dengan 16 PS membuat opnam progres pekerjaan. Setelah PS mengecek lapangan, kemudian mengecek perhitungan, PS itu membuat progres. Dari mappingan tersebut mungkin ada contoh sedikit. Nah, ini contoh misal mappingan dari mandor ya Pak. Mappingan dari mandor untuk pekerjaan pengecoran. Nah, mappingan mandor ini kalau kita lihat ini perkiraannya itu 55% dari total keseluruhan volume dalam satu lantai. Nah, dari mappingan tersebut, IPS ini sebelumnya sudah mereview gambar, kemudian menghitung ulang sesuai dengan gambar shock drawing. Nah, dari gambar shock drawing itu dihasilkan volume yang mendekati volume di lapangan, karena acuan di lapangan juga menggunakan shock drawing. Setelah PS cross check perhitungan perhitungan beton, kemudian dimatchingkan dengan mappingan support atau mandor di lapangan. Apa ya sih dengan volume sekian, benar nggak? Kalau misal benar, kita oke. Kalau misal yang ditakutkan mandor misalnya volumenya cuma sampai sini atau mappingannya cuma sampai sini di lapangan, kenyataan di lapangan berarti mandor itu melakukan markup. Jadi tugas PS adalah mengecek. Kemudian apabila terjadi pelanggaran di lapangan, misal kayak material biasanya mandor itu ada beberapa memang kalau yang kita tidak menegur
dia apa ya, material itu nggak dirawat, Pak. Jadi kayak semen itu sampai ada yang kering, kemudian semen itu ada yang sudah keras, segala macam sudah tidak layak dipakai. Nah, tugas PS itu nanti memberikan potongan terhadap mandor. Potongan tersebut nilainya terhadap kesepakatan awal ya, sebelum yang dilakukan. Mohon izin Pak Setio, mungkin setelah kita udah agak kelewat sedikit, mungkin bisa 5 menit lagi Bapak untuk Bisa, Bapak. penjelasan materinya. Bisa, Monggo Bapak. silakan Bapak. Siap. Saya agak khawatir dengan jamnya karena katanya adikarya cuma sampai jam 12 gitu, jadi saya Wah, mengikuti enggak, saja Pak. jamnya. Enggak, Pak. Enggak. Monggo Bapak. Iya, siap. Mungkin itu kemudian setelah dilakukan dibuat proses pekerjaan. Nah, ini dasar perhitungan CS ya. Jadi CS itu untuk memprogres itu harus ada perhitungan terlebih dahulu. Dia dari hitungan persentase tersebut dikonversi menjadi perhitungan untuk beton itu mungkin jatuhnya ke publikasi ya. Nah, diambil dari hitungan tersebut, ambil volume sesuai dengan persentase yang ada di hitungan. Kemudian ini form of non-mandor. Nah, form of non-mandor ini nanti di sini ada pengajuan dilakukan oleh mandor, kemudian diperiksa nanti oleh supervisor. Supervisor juga di sini fungsinya mengecek hasil dari pekerjaan mandor. Apakah memang dia mengerjakan pekerjaan itu, apakah pekerjaan itu sudah baik. Nanti supervisor jika sudah oke, tanda tangan. Kemudian masih ada QHSE. QHSE ini di sini bertanda tangan terhadap kebersihan area kerja. Apakah area kerja yang diopnamkan atau diprogreskan itu bersih atau masih kotor. Kalau masih kotor, maka mandor harus membersihkan terlebih dahulu, baru bisa diopnamkan. Setelah oke bersih, di QHSE tanda tangan, kemudian ini IS. IS sendiri setelah mengecek, mengeluarkan berita acara progres, IS bertanda tangan, dilanjutkan kepada Pak Mariono, ini PPM. Kemudian baru ke saya. Ini form berita acara. Nanti form berita acara di sini terdapat backup atau hasil total dari progres mandor berapa rupiah. Kemudian apakah ada potongan-potongan yang seharusnya dibebankan ke mandor, nanti bisa ditampilkan. Kalau untuk progres pelaksanaan pekerjaan, ini biasanya dilakukan oleh ATEK, Pak. ATEK di sini adalah administrasi teknik. Jadi dia yang mengurus segala bentuk administrasi, baik izin kerja, laporan harian, mingguan maupun bulanan. Nah, ini kalau di sini Mas Diki namanya. Nah, ATEK ini melakukan sebelum membuat progres, ini langkah-langkahnya adalah ATEK ini survei ke lapangan dulu, Pak. Survei, dia bawa gambar, bawa video buat mapping area yang sudah dikerjakan. Nah, kemudian ATEK mengecek volume, dia dapat hitungan dari PS, kemudian dikonversi menjadi persentase di dalam progresnya. Kemudian ATEK membuat progres berdasarkan hitungan yang sudah di mapping di lapangan. Nah, ini contoh mapping progres minggu ini. Ya, minggu ini adalah progres. Misal kita mau progres minggu ini ya, kita isi progres di sini dari mappingnya berarti berapa persen nanti muncul akan muncul di sini. Misal kita mau memprogres minggu selanjutnya, berarti yang minggu ini kita copy, kita taruh minggu lalu. Nah, kumulatifnya sampai dengan minggu ini. Jadi diisi lagi. Pak Setio, bisa nanya Pak? Bisa nanya Pak Setio? Boleh Pak. Pak, saya mau nanya gimana caranya menghindari double counting, Pak? Yang sudah diopnam sebelumnya, biar nggak terhitung 2 kali ketika progres di berikutnya itu. Oh, iya, betul. Caranya gimana Pak? Untuk Pak, memastikan itu Pak? Jadi untuk ATEK ya, untuk prosedur kerjanya itu dia setiap mapping dia itu diarsipkan ya Pak. Misal mapping lantai 1
itu diarsipkan mappingannya, nanti disusul lantai 1 tuh dia sampai zona mana, misal zona 1 arsipkan, besok cek lagi zona 2 belum, mapping zona 2 dan kembali. Jadi secara terus kontinu seperti itu Bapak mappingannya. Nah, acuannya untuk tidak double counting mungkin dari mappingan bisa, kemudian nanti dicek juga untuk aritmatik segala macam. Kita sebelum membuat progres itu harus cek nol dulu Bapak. Jadi sebelum form progres ini diluncurkan, kita harus cek apakah progres ini sudah rumus-rumusnya sudah benar atau belum. Untuk Oke, Pak. double counting mungkin bisa dimonitoring dari mappingan, Pak. Kemudian ada persentase progres juga. Kalau memang lebih dari 100% itu pasti progresnya salah. Oke, siap. Izin, Setia. Baik. Kalau mungkin bisa dijelaskan kepada kawan-kawan Bapak berkaitan progres pekerjaan ini, mungkin pihak dari kontraktor juga melakukan penghitungan progres pekerjaan begitu ya Bapak. Betul. Tentunya juga ada perhitungan progres pekerjaan dari konsultan pengawasan gitu ya Pak ya, supervisi gitu ya. Nah ini bagaimana supaya seringkali kalau saya kebetulan kalau saya di lapangan tuh kadang ada perhitungan progres pekerjaan yang agak berbeda antara kontraktor dan juga konsultan supervisi begitu Pak. Bagaimana menyikapi hal tersebut Bapak? Iya. Memang mungkin salah satu terjadinya perbedaan progres itu mungkin yang pertama adalah waktu pengambilan progres di hari yang berbeda. Itu bisa jadi ada perbedaan item pekerjaan. Kemudian kalau kami di sini adalah yang kedua adalah ketelitian Pak. Jadi pada saat pengecekan di lapangan, item-item mana saja antara satu orang dengan orang yang lainnya biasanya memang tingkat ketelitiannya beda. Mungkin yang satu tahu pekerjaan ini sudah dikerjakan, satunya mungkin ada yang belum sampai cek pekerjaan tersebut, itu bisa terjadi. Namun biasanya kita membuat progres itu setelah kita mapping disertai dengan portfolio yang dilampirkan, kita ajukan dulu ke NK. Nah, nanti NK itu mengecek progres yang kita ajukan, apakah sudah sesuai dengan kondisi yang dikerjakan di lapangan atau belum. Jadi nanti mungkin dari tim NK juga melakukan cross-check, Bapak. Seperti itu. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Iya, sama-sama. Kemudian ini untuk pengisian kurva S. Jadi di sini kan kita di kurva S itu ada rencana progres mingguan, kemudian rencana progres kumulatif. Jadi untuk rencana kita memang dibuat di awal sebelum proyek ini running, kita membuat rencana dulu kurva S atau penjadwalan. Nah, setelah direncanakan, realisasinya di lapangan seperti apa? Apakah sudah sesuai rencana, atau di bawah rencana, atau malah di atas rencana? Nah, kita isikan realisasi progres mingguan. Jadi, rencana awal misal 0,25%. Nah, di minggu pertama, itu realisasinya nanti seperti apa di lapangan? Apakah dia lebih atau kurang dari rencana? Nah, untuk pengisiannya kita langsung isi form di bawahnya. Ini ada rencana, kita isikan form di form realisasi. Nah, di form realisasi ini tiap minggu kita update terus. Kita update sampai dengan mungkin beberapa bulan, beberapa minggu, nanti akan ketahuan produktivitas kita tuh seperti apa. Apakah di bulan sekian tetap naik atau bulan berikutnya kita turun. Ini untuk contoh cara pengisian ini ya, progres realisasi. Kemudian dari realisasi ini kita buatkan kurva untuk yang biru ini kurva rencana, kemudian yang atasnya ini adalah kurva realisasi. Kurva realisasi ini
masukkan data khusus untuk realisasi. Nah ini dari upah ini nanti terlihat naik turunnya Pak. Apakah kita di atas atau kita di bawah. Kalau kita di bawah maka kita harus membuat action plan supaya progres di bulan atau minggu berikutnya itu bisa stabil kembali atau naik kembali Pak. Seperti itu. Nah ini Pak, untuk ini ada keterlambatan ya Pak. Jadi mungkin dari rencana itu di bulan atau minggu ke-6 itu rencananya adalah 4,5%, kemudian realisasinya 3,9%. Nah, pada saat kondisi ini, maka kita perlu evaluasi kembali. Kira-kira untuk mengejar ketertinggalan nanti di sini, itu kita harus melakukan apa saja sih? Misal dari yang targetnya cuma ngecor lap lantai kita tambah, nanti kita harus ngecor atau cor item lain. Jadi supaya kurvanya tetap on the track, kita harus mengupayakan apa sih yang terlambat itu supaya bisa terkejar di minggu atau bulan berikutnya. Nah ini faktor-faktor terjadinya keterlambatan juga banyak Pak. Ini material ini memang sangat-sangat penting ya Pak. Material terlambat otomatis pekerjaan juga akan terlambat, tidak maksimal, bahkan mungkin berhenti Pak. Kesalahan atau cacat dalam pengerjaan. Nah ini karena misal terutama di pekerjaan finishing ya, kalau kita cacat berarti kita ada pekerjaan ulang, jadi harus melakukan repair kembali, dan itu membutuhkan waktu yang harusnya tenaganya bisa buat pekerjaan lain, ini digunakan untuk melakukan repair. Tenaga kerja yang minim akan keahlian juga sangat, nanti ini efeknya terhadap mutu pekerjaan ya. Dari yang perubahan desain ini jelas, kemudian produktivitas rendah, cash flow keuangan. Nah, cash flow keuangan itu ini sebenarnya kritis ini kalau terkait dengan keuangan. Biasanya orang itu nggak mau pada kerja ini, pengaturan jelek. Kemudian yang terakhir adalah kekurangan peralatan di lapangan. Nah, strateginya adalah yang tadi untuk material keterlambatan, sebenarnya kita push ya Pak. Kita strategi pertama mungkin bisa nyari alternatif lain, pengadaan material lain yang memang barangnya ready. Jadi ada beberapa alternatif yang kita gunakan, mana yang tepat, maka itu yang kita gunakan. Ini khusus untuk proyek percepatan ya Pak. Kemudian melakukan quality improvement, jadi kita peningkatan kualitas. Jadi pada saat ada cacat dan lain-lain, itu akan menghambat atau memperlambat pekerjaan. Yang tadi saya sampaikan, tenaganya harusnya untuk pekerjaan lain, itu malah untuk pekerjaan repair. Nah ini pendataan tenaga kerja ahli dalam bidangnya. Jadi sebenarnya di Adikarya itu setiap pekerja itu ada ratingnya Pak. Jadi kita punya aplikasi Adi Manpower. Nanti setiap pekerja itu ada histori pekerjanya, kemudian di sana juga ada ratingnya. Jadi kita menentukan pekerja itu sebenarnya dari Adi Manpower itu. Misal ratingnya bagus, kita pakai. Kalau enggak, ya kita nggak pakai. Resiko Pak. Berkoordinasi dengan NK berencana terkait desainnya, karena ini terkait tadi yang perubahan desain ya. Ini memang perubahan desain ini administrasinya atau prosesnya ini mungkin agak kompleks ya. Jadi komunikasi antara beberapa pihak ini penting agar apa yang menjadi permasalahan bisa segera diputuskan bersama. Penambahan jam kerja untuk meningkatkan produktivitas. Nah, ini kebetulan sudah kita lakukan di proyek kami. Penambahan jam kerja tadi juga sudah sampaikan kepada Pak Arif terkait jam-jam kerja atau tenaga kerja untuk proyek rusun ini. Mungkin bisa di-skip nih. Nah, ini untuk strategi cost down tadi merupakan metode kerja. Ya, tadi kayak yang konkret PAM kita nggak perlu pakai, itu salah satu contohnya ya Pak.
Jadi dari situ kita bisa mengurangi budget untuk penggunaan komputer, mengurangi terjadinya kesalahan atau cacat. Nah, ini terkait dengan tadi yang repair hasil pekerjaan, mungkin lebih banyak di finishing, lakukan efisiensi penggunaan sumber daya dan operasional. Ya mungkin kalau yang ini mungkin biaya-biaya yang istilahnya tidak urgensi di proyek ini bisa diefisiensikan. Mungkin pengeluaran biaya operasional dan lain-lain ini bisa ditekan lagi. Baik Bapak, mungkin terima kasih atas waktunya, suatu kesempatan bisa berada di sini memaparkan kepada Bapak-Bapak dan teman-teman mahasiswa. Mungkin apabila ada salah kata atau kurang mungkin bisa dimaafkan Pak. Mungkin kalau ada masukan atau tambahan kami persilahkan Bapak. Baik, terima kasih Pak Setio. Sebetulnya waktunya sudah agak lewat sedikit kawan-kawan, tapi saya tetap memberikan waktu ya kepada kawan-kawan apabila kawan-kawan ada yang perlu ditanyakan, ada yang perlu didiskusikan kepada Pak Setio, karena mumpung nih kita bisa ketemu dengan beliau, kapan lagi kita bisa bertemu dengan beliau dengan padatnya jadwal beliau begitu. Monggo kepada kawan-kawan saya persilahkan apabila ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang Bapak dosen dan para tamu terhormat yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Satria Bimantara dari Prodi TKBG angkatan 2020, Pak. Tadi saya menyimak dan saya ingin bertanya mengenai materi hal-hal yang bisa menghambat proyek, Pak. Salah satunya adalah cash flow yang bermasalah. Pertanyaan saya, bagaimana cash flow yang efisien, sehat, dan diharapkan oleh pihak pelaksana dari owner proyek, Pak? Apakah bisa dilihat dari pencairannya, dibagi ke beberapa tahap, ataupun dari progresnya, Pak? Sekian, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Mas Bima ya, pertanyaannya bagus. Mungkin saya menambahkan, mungkin kalau Pak Arif nanti menambahkan itu nggak apa-apa, saya jawab dulu. Jadi memang dalam suatu proyek itu memang dibutuhkan cash flow yang sehat ya, untuk keberlangsungan suatu proses pekerjaan. Jadi cash flow di sini sangat mempengaruhi hal-hal tersebut. Jika kita tidak pintar-pintar mengatur cash flow, maka pekerjaan akan terlambat. Nah, efeknya ini terutama kepada pekerja ya. Apabila kita telah melakukan pembayaran dikarenakan termin dari owner maupun dari kita sendiri agak terlambat, efeknya mungkin mereka kerjanya produktivitas menurun ya, produktivitas menurun dalam arti ini manusiawi sih Pak, manusiawi. Jadi kita kerja, kita belum dibayar, ya kita ngapain? Nah itu kan hal-hal seperti itu dipertimbangkan karena itu efeknya memang sangat krusial. Ya. Jadi kita untuk menjaga cash flow supaya tetap sehat di sini memang ada beberapa cara. Pak. Yang pertama kita melakukan efisiensi. Memang di endaran kita itu biaya itu ada yang memang nilainya item pekerjaannya, terutama itu ada yang nilainya bagus, ada yang nilainya jelek, ada yang pas-pasan. Nah, dari biaya-biaya item pekerjaan yang mungkin nilainya bagus, bisa kita optimasi, Pak, bisa kita efisiensi untuk menutup biaya-biaya yang memang over atau berlebihan di item lain. Nah, itu bisa dilakukan dengan negosiasi lebih lanjut dengan para rekanan supaya kita tetap menekan biaya atau harga yang sudah ada di anggaran kita. Kemudian yang kedua solusinya adalah untuk menjaga cash flow kita tetap baik. Kita dengan para rekanan biasanya itu kita pembayaran menggunakan tempo. Dengan menggunakan tempo ini kita lebih mudah mengatur cash flow ke arus uang kita, arus keuangan kita. Jadi
kita buat kesepakatan di awal, di kontrak, ini pembayaran tempo. Kalau di sini mungkin temponya 6 bulan ya. Jadi selama 6 bulan mungkin dari rekanan itu harus sabar menunggu. Kita juga mengaturnya lebih enak untuk dari segi cash flow seperti itu. Menambahkan Pak Indra ya. Jack, monggo Bapak, silakan. Jadi melengkapi yang disampaikan Pak Setio, tadi yang ditanyakan sama Mas Satria ya. Mas Bima, Pak. Ya, itu terkait dengan cash flow. Cash flow sebenarnya kan arus kas, Pak, arus pengelolaan keuangan. Seperti kita kalau misalnya punya suatu perusahaan, kita akan selalu menjaga supaya posisi uang itu selalu ada, gitu kan, selalu ada di kantong. Gitu. Berarti itu istilahnya net cash flow-nya positif. Sebaliknya, kalau misalnya kita pada saat mau bayar ternyata nggak punya uang, adanya malah hutang, berarti itu net cash flow-nya negatif. Gitu ya. Bagaimana supaya proyek itu selalu kondisinya net cash flow-nya positif? Nah, sebenarnya simpel aja. Caranya adalah mempercepat masuknya uang dan kita melakukan atau istilahnya menekan arus keluar, gitu ya. Bagaimana cara mempercepat untuk arus bisa masuk? Ya percepat pekerjaannya dan administrasinya disegerakan. Jadi kita harus punya tim yang solid. Ketika sudah waktunya, kalau di kita kan per 10%. Ketika sudah mendekati 10, kita sudah siapin dokumen-dokumennya administrasi. Ketika sudah mencapai 10, kita sudah langsung tinggal masukkan. Jadi nggak menunggu lama proses lagi. Misalnya kalau kita mencapai 10 di hari ini, kita mempersiapkan dokumen seminggu, berarti di minggu ke depan progres kita sudah melebihi dari 10, bisa jadi 15%. Berarti kita punya potensi 5% yang belum bisa ditagihkan, gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau di tadi sempat disampaikan Pak Pasjo bahwa kita pakai tempo, sebenarnya bukan 6 bulan itu bukan dibayar di 6 bulan, tapi kita mau menggunakan mitra bank kita dengan fasilitas perbankan, yaitu namanya SCF. SCF itu memang tenornya 6 bulan, tapi ketika sertifikatnya itu keluar di bulan ini, saat itu juga bisa dicairkan, lebih seperti itu. Jadi artinya percepat ditekan out-nya, supaya selalu kondisinya positif net cash flow. Kurang lebih begitu Mas Bima, bisa dipahami nggak Mas Bima? Baik, bisa dipahami Pak. Terima kasih atas informasi dan jawabannya. Ya, memang yang kadang kita lupakan kalau di lapangan itu masalah administrasi, Pak ya. Di lapangan sudah jauh, administrasinya masih ketinggalan ya. Seringkali seperti itu ya, Bapak ya. Ya betul, makanya di kita ada fungsi fungsi yang terkait dengan administrasi. Nanti saya jelasin pada saat masuk di sesi SDM, Pak. Baik, terima kasih Bapak. Saya kembalikan lagi kepada kawan-kawan mahasiswa apabila masih ada yang ingin ditanyakan. Pak Hendra, Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Oke. Perkenalkan Pak, nama saya Reza Ganda Kurniawan, Pak, angkatan 19. Saya izin bertanya kepada Pak Setio tentang opnam pekerjaan bangunan yang terpasang itu, Pak. Di sini saya ada 2 pertanyaan, Pak, untuk Pak Setio. Yang pertama itu pertanyaannya adalah, adakah tips dan trik dari Pak Setio untuk melakukan mapping volume pekerjaan terpasang untuk progres harian di lapangan, Pak, yang efektif dan efisien? Apakah kita nanti harus benar-benar mengukur volume pekerjaan terpasang dengan cermat, atau hanya dengan checklist aja, Pak, bagian-bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan di gambarnya, setelah itu dikonversi ke volume, atau mungkin ada tips lain nih dari Pak Setio untuk melakukan mapping tersebut, Pak? Itu pertanyaan pertama, Pak. Untuk yang pertanyaan kedua, Pak, sebenarnya tadi untuk penjelasan Pak Setio tentang opnam bangunan itu saya sedikit bingung, Pak. Yang melakukan opnam bangunan itu sebenarnya mandor atau tenaga administrasi teknik, Pak? Ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih, Mas Reza. Jadi mungkin langsung saya jawab. Jadi untuk opnam
progres pekerjaan mandor ya. Ini yang mandor dulu, idealnya itu kita cross check bersama di lapangan dengan melakukan pengukuran bersama. Pada saat pengukuran bersama setelah disepakati, maka dilakukan kesepakatan berupa tanda tangan bersama di berkas mappingan. Dari berkas mappingan bersama itu nanti kita proses untuk pembuatan opnam. Jadi idealnya memang kita melakukan pengukuran real di lapangan ya, sesuai dengan keadaan yang terpasang. Kemudian untuk progres yang tadi aktek ya, progres pekerjaan di lapangan. Jadi ini untuk progres mandor ya. Untuk progres pekerjaan, untuk progres laporan penagihan termin dan laporan mingguan itu memang tidak sedetail untuk progres pengukuran mandor, karena untuk progres pengukuran prestasi pekerjaan penagihan atau untuk laporan mingguan kita sebenarnya sudah based on RAB ya. Nanti dilengkapi dengan data perhitungan QS yang sudah direview. Jadi untuk mappingan kita nggak perlu ngitung atau ngukur satu-satu lagi, cukup dari keseluruhan total kita mapping, kita konversikan ke persen. Ini mungkin lebih ke perkiraan yang mendekati real ya. Jadi tidak kita cek satu-satu lagi, kita langsung presentasi berapa, kita konversikan ke masukkan ke dalam progres. Seperti itu. Nah, kemudian tadi mohon maaf yang pertanyaan kedua. Yang pertanyaan kedua itu yang melakukan opnam di lapangan itu sebenarnya mandor, terus nanti dikasih ke petugas quantity surveyor atau administrasi tekniknya, Pak? Oh, untuk awal itu yang melakukan opnaman di lapangan itu yang bersangkutan yaitu mandor itu sendiri. Mereka memetakan hasil dari pekerjaan mereka, kemudian nanti hasil pekerjaan itu diserahkan kepada QS. Nah, di situ nanti QS melakukan pengecekan, mungkin bisa didampingi supervisor atau VC ya di lapangan. Nah, itu dicek benar-benar melakukan pengukuran real yang terpasang di lapangan. Seperti itu, Pak Mas Reza. Jadi untuk ATEK untuk progres saja, bukan untuk ATEK itu untuk progres laporan mingguan, kemudian untuk progres penagihan termin itu untuk ATEK. Itu untuk progres pekerjaan mandor itu dilakukan oleh GS didampingi supervisor dan VC. Ya, baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama Mas Reza. Mungkin ada tambahan lain dari teman-teman mahasiswa atau bapak-bapak? Izin sedikit saya nambahin, Pak Setio. Ya, baik Pak. Nah, sebenarnya ini bukan ke Pak Setio nih, ini saya ke mahasiswa 2019. Oh iya. Jadi mereka itu saya tugaskan persis seperti yang Pak Setio paparkan tadi untuk 4 minggu ke depan. Oh iya, baik. Nah, sudah saya kasih data-datanya. Mereka melanjutkan dari minggu ke-23 sampai ke minggu ke-28 kalau nggak salah. Nah, kami sudah jalan 2 minggu, Pak Setio. Iya. Sudah jalan 2 minggu. Saya kasih kesempatan ke mahasiswa yang 2019, kalau apa sih yang masih bingung, bisa ditanyakan di sini. Kayaknya kemarin banyak pertanyaan soal memprogres MEP yang perintilannya na'udzubillah. Iya, betul Pak. Cara praktisnya gimana Pak Setio memprogres MEP itu? Iya, betul. Jadi untuk progres MEP kita based on yang pertama itu kita based on RAB dulu Pak. RAB yang memang sudah ada kontrak yang berkontrak dengan kita ya. Nah, kita sebenarnya untuk progresnya sama Pak. Mungkin tim yang ditugaskan aja yang berbeda Pak. Mungkin yang lebih menguasai MEP Pak. Jadi mungkin dari ATEK didampingi orang MEP, kemudian diinfokan item-item mana memang sudah terprogres. Jadi
pendampingannya saja mungkin kayak tidak, untuk perilaku progres atau prosesnya mungkin sama. Seperti itu Pak Dung. Artinya kalau kasar-kasar hitungannya itu masih nggak apa-apa ya Pak ya untuk progres mingguan Pak. Maksudnya Kalau kayak progres apakah mingguan, pipanya iya, itu Pak. beneran diukur, pipa yang terpasang, atau kalau lampu belum pasang belum 100, tapi instalasi kabelnya sudah mungkin 50, atau ada pendekatan gimana Pak? Iya, jadi mungkin pendekatannya seperti ini Pak. Kalau kita mengukur di lapangan itu mungkin prosesnya lama ya karena itemnya banyak sekali. Nah kita based on-nya itu dari RAB. Kemudian ada perhitungan dari tim SME. Nah dari perhitungan itu antara RAB dan perhitungan itu kan biasanya ada selisih, tapi mungkin disparitasnya nggak banyak ya. Jadi progres yang di lapangan kita sesuaikan dengan review perhitungan. Misal di lapangan ini progresnya 50%, berarti harus 50% dari total perhitungan yang sudah direview. Kemudian baru kita plot ke progres yang untuk laporan seperti itu Pak. Kalau kita ngecek satu-satu akan lama ya Pak. Biasanya dari perhitungan yang sudah direview seperti itu. Oke Pak. Monggo Pak Hendra. Baik, terima kasih Pak Setio, ini mengingat waktu juga. Mungkin saya cukupkan sekian sampai untuk sesinya Pak Setio. Pak Setio, terima kasih banyak Pak Setio. Apresiasi saya yang sebesar-besarnya. Aplaus dulu dong untuk Pak Setio.